Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Senang sekali melihat wajah Bapak Ibu yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Juga adik-adik dari Panti Asuhan Asi Lestari, selamat datang. Kita bersyukur, kita percaya ada damai Tuhan di tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita bersama-sama memberikan salam kepada sesama kita, kepada sebelah kiri dan kanan kita, dan menularkan sukacita agar seluruh ruangan ini bisa merasakan sukacita dari Tuhan. Iya, indah sekali kalau kita melihat wajah-wajah yang penuh dengan senyum dan sukacita. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir di kebaktian pada pagi hari ini, yang beribadah di GKI Kaping Polri. Bila ada di antara Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir, dimohon kesediaannya untuk berdiri sejenak agar dapat diperkenalkan kepada jemaat. Tidak ada, terima kasih. Selanjutnya kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta lisan. Kebaktian pada hari ini Minggu 2 Juli 2023 pukul 7.30 dan kebaktian kaum muda pukul 10 akan dilayankan perjamuan kudus dan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Adi Soselia Patriabara dengan tema kebenaran terkadang menggelisahkan. Pengisi pujian paduan suara Panti Asuhan Asih Lestari, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kedua, Komisi Usia Indah akan mengadakan acara Selasa Ceria. Pada hari Selasa 4 Juli 2023, waktu pukul 10 di gereja, acaranya adalah masak bersama. Pasti seru ya acaranya. Bapak Ibu usia indah diundang untuk hadir. Komisi Usia Muda, subseksi dewasa akan mengadakan acara couple healing. Pada hari Sabtu 15 Juli 2023, waktu pukul 6 kumpul di gereja. Tempat Amanuba Rancamaya. Peserta usia maksimal 60 tahun atau dengan usia pernikahan maksimal 35 tahun. Keterangan lebih lanjut dapat dibaca dalam warta jemaat atau menghubungi pengurus Komisi Usia Muda. Bina pelayan ibadah yang melayani sebagai pemandu pujian dan penyambut jemaat yang akan diadakan pada hari Sabtu 8 Juli 2023. Bapak Ibu dan Saudara yang punya kerinduan untuk melayani baik sebagai penyambut jemaat atau usher atau sebagai pemandu pujian di ibadah, bisa berpartisipasi, bisa bergabung di dalam pembinaan ini supaya kita bisa belajar bersama-sama bagaimana menjadi penyambut jemaat yang baik, penyambut jemaat yang bisa dirasakan juga oleh jemaat yang hadir, dan juga bisa menjadi pemandu pujian juga yang baik. Acara ini akan diadakan pukul 15 atau pukul 3 di gereja. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai pemandu pujian dan penyambut jemaat, pendaftaran melalui Saudari Francisca Hatumesen dan Bapak Yosafat. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, dan selama ibadah berlangsung jemaat dimohon untuk tetap menjaga ketenangan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah perjamuan kudus juga pada pagi hari ini dengan mengambil waktu teduh sejenak.
Shalom, mari kita mulai ibadah kita. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya.
Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Pilatus bertanya pada Yesus, apakah kebenaran itu? Apakah Yesus sungguh anak Allah, Allah semesta alam, ataukah manusia fana belaka? Mungkin kita juga pernah bertanya hal yang serupa. Manakah yang benar? Hal apa yang harus saya lakukan? Pilihan manakah yang benar? Saat merenungkan hal ini, saya berpikir demikian. Rasanya kita sudah mengetahui apa yang benar, apa kebenaran itu. Pilihan yang benar itu yang seharusnya kita ambil. Namun kita tidak berani melakukannya karena khawatir, takut akan dampak buruk yang mungkin dapat terjadi. Karena kebenaran bisa saja menggelisahkan, bukan hanya kadang-kadang ya, seringkali. Karena jika kita berlaku benar, mungkin kita sedang mengusik status quo yang nyaman. Beranikah kita berpihak pada kebenaran? Beranikah kita berlaku benar? Beranikah kita menyerukan kebenaran? Sebagaimana Mazmur 45 ayat 5 mengingatkan kita, majulah dengan gagah menuju kejayaan, memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang lembut. Dengan kekuatanmu rebutlah kemenangan yang besar. Tuhan Yesus beserta ketika kita memperjuangkan kebenaran. Semua orang menginginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Hanya Yesus, terang dan kebenaran yang tidak pernah berubah. Namun umat Tuhan, apakah kita menjunjung tinggi kebenaran dalam keseharian kita? Ketika ketidakbenaran terjadi, apakah kita terusik atau memilih untuk diam saja? Mari
kita merenungkannya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Allah Sang Kebenaran, kami mengaku bahwa kehidupan ini dipenuhi dengan banyak ketidakbenaran dan ketidakadilan. Kami pun sesungguhnya mengerti mana yang benar dan salah. Ada kalanya kami terusik jika ketidakbenaran itu mengganggu kami. Namun, jika hal itu menyenangkan dan menguntungkan kami memilih menghidupi ketidakbenaran tersebut. Ya Allah yang Maha Kasih, ampunilah kami. Ya Allah Sang Kebenaran, sebagai saksimu, maka kebenaran dan kabar baik haruslah kami beritakan. Namun, kami sering takut dan khawatir untuk berkata dan bertindak benar. Kami takut dijauhi, kami takut dimusuhi, kami takut kehilangan simpati orang. Pada akhirnya, demi kepentingan diri kami sendiri, kami berkompromi dengan ketidakbenaran. Ya Allah yang Maha Kasih, Ampunilah kami. Ya Allah Sang Kebenaran, tolonglah kami sebagai murid-Mu untuk hidup mengikuti-Mu, berjalan dalam kebenaran dengan sungguh dan tidak setengah hati. Biarlah hidup kami terus berfokus pada memberitakan kabar baik berupa kasih, kebenaran, dan damai sejahtera. Dalam Kristus, kami mengaku dan memohon. Amin. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Tuhan mengasihi
dan mengampuni setiap orang yang dengan penuh sesal mengaku segala dosa dan pelanggaran di hadapannya, serta mau untuk hidup dalam kebenaran. Sebagaimana firman-Nya dalam Yehezkiel 33 ayat 16. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari saudara kita berdoa.
Di tengah banyaknya ketidakbenaran ya Tuhan, kami memegang satu perkara yang benar. Yesus Kristus menyelamatkan kami. Karena itu ya Bapa, ajari hidup kami mencerminkan kebenaran, keselamatan yang telah dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya setiap hidup kami mencerminkan rasa syukur, sukacita karena kebaikan-Mu. Bapa yang baik, pagi ini kami rindu disapa oleh kebenaran-Mu, agar hari demi hari kami hidup seturut dengan apa yang benar, yang baik, yang datang dari Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang tercurah menolong kami, menghayati setiap firman yang kami baca, setiap kata-kata yang kami dengar, dan kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk hidup semakin baik di mata Tuhan dan sesama kami. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa serta memohon. Amin. Bacaan pertama, Yeremia 28, 5-9. Yeremia 28, 5-9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada rakyat negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan
cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka pun bermegah. Sebab Kau kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, maka tanduk kami meninggi. Perisai kita milik Tuhan, Raja kita milik Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan. Selama-lamanya akan ku nyanyikan kasih setia-Mu Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan,
yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu menjadi malu sekarang. Karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Pertanyaan Pilatus, apakah itu kebenaran, saudara-saudara? Membuat kita dapat menarik setidaknya dua kesimpulan. Yang pertama, ia tidak tahu apa itu kebenaran. Namun pertanyaan kritisnya adalah apakah benar ia tidak tahu apa itu kebenaran? Bukankah dalam penggalan kisah penghakiman Yesus disebutkan dalam Alkitab, ia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ia takut mengusung kebenaran. Ia menyimpan kebenaran dalam-dalam supaya namanya tetap berkibar. Kemungkinan yang kedua, saudara-saudara, ia berada dalam posisi memahami bahwa kebenaran itu relatif adanya. Apa yang benar di sebuah tempat belum tentu benar di tempat yang lain. Dan kita sering kali memakai gambaran orang yang ditutup matanya lalu disuruh memegang
gajah. Setelah selesai, orang-orang itu disuruh menceritakan seperti apa gajah menurut indera yang ia boleh miliki. Maka saudara-saudara, akan ada banyak sekali pendapat tentang apa itu gajah. Ada yang menyebutnya lumbung, kebutan. Kebutan itu buat mukul kalau spray kotor itu ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pada satu sisi pemahaman bahwa kebenaran itu relatif bisa kita pegang. Mengapa? Karena tidak pernah ada manusia yang hidupnya benar di mata Allah. Justru saudara-saudara, ketika kita memahami kebenaran itu dalam tanda kutip relatif, maka kita bisa mengatakan bahwa aku bisa menerima ketidakbenaran yang engkau lakukan. Disitulah pintu pengampunan terbuka lebar. Saudara-saudara, ketika kita berkelahi dengan pasangan kita, atau kita ribut dengan orang yang menjadi rekan kita, pertanyaannya siapakah yang benar? Maka saya akan mengatakan aku yang benar. Kalaupun aku mengampuni kamu, itu karena kebenaranku. Karena aku mau merendahkan diri. Pemahaman bahwa kebenaran itu relatif pada satu sisi mengakui bahwa kamu bisa salah, kamu bisa benar. Demikian juga aku bisa salah dan aku bisa benar. Lalu mari kita mencari kebenaran. Mari kita berdialog untuk menemukan kebenaran. Mari kita membuat keputusan bersama yang mengikat kita tentang apa itu yang benar dan apa itu yang salah. Saudara-saudara, contoh dalam bacaan pertama menarik sekali. Ketika ada dua nabi Tuhan yang berseteru tentang apa itu kebenaran. Ada Hananya dan ada Yeremia. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia nama Hananya ini agak meragukan ya. Kalau saudara-saudara bacanya, nanya. Ya, jadi saudara-saudara, ini dari namanya saja sudah meragukan. Seperti Adi Susilo ya, yang meragukan. Saudara-saudara, dua nabi ini berseteru tentang karya Allah yang menyelamatkan. Yeremia 28 ayat 2 dan 3. Yang tidak kita baca, Nabi Hananya berkata begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Ayat 3. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar dan seterusnya dan seterusnya. Hananya kemudian menjanjikan kelepasan. 2 tahun saja engkau ada di tempat ini dan Tuhan akan turun berkarya membebaskan engkau. Saudara-saudara, siapa yang tidak senang? Di tengah-tengah penderitaan tiba-tiba mendengar Nabi Tuhan mengatakan, enggak lama lagi penderitaanmu akan berakhir. Tidak lama lagi kantongmu yang kering itu akan berisi. Tidak lama lagi engkau yang sakit akan sembuh sebab Tuhan berkata, ia berkarya luar biasa. Nanya? Itu yang kemudian dipertanyakan oleh Yeremia. Nabi Yeremia menolak itu semua. Yeremia 28 ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini. Sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Itu kemudian pasal 29 Yeremia bicara soal ikutlah serta membangun kota. 2 hal yang bertentangan.
Yang satu mengatakan 2 tahun lagi, yang satu mengatakan masih lama. Itu sebabnya bangunlah kota. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara-saudara, sejarah kemudian mencatat mana yang benar. Waktu membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi ketika kita berada dalam posisi itu, ketika kita berada seperti bangsa Israel yang mendengarkan 2 nubuat itu, mana yang kita pegang? Saya menduga saudara-saudara, kita memegang yang enak buat kita. Saya menduga kita memegang yang nyaman buat kita. Itu sebabnya saudara-saudara, gereja-gereja yang menjanjikan berkat luar biasa laris manis. Gereja-gereja yang menubuatkan anak-anak Tuhan pasti akan sukses, laris manis. Kenapa? Karena itu yang kuimpikan. Itu yang kudambakan. Betul bukan? Adik-adik, siapa yang mau tidak sukses tolong angkat tangan? Enggak ada. Apakah itu salah? Tidak, saudara-saudara. Tetapi saudaraku, lihat baik apa yang dikatakan Yeremia. Mereka sama-sama utusan Tuhan dan bernubuat tentang umat Allah Israel, dan waktu membuktikan bahwa kebenaran adalah milik Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Yang palsu itu selalu menawan. Yang palsu itu selalu menarik perhatian. Tetapi Nabi Yeremia mengatakan kebenaran. Mengapa? Karena relasinya dengan Tuhan. Dan disinilah sebenarnya saudara-saudara, letak kebenaran yang mutlak tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Tuhan. Tidak ada kebenaran yang mutlak yang dipegang oleh Adi, Windy, Daniel, Soting, tidak ada. Kebenaran hanya milik Dia. Karena itu klaim-klaim kebenaran, ini yang paling baik, ini yang paling benar, perlu kita kritisi. Iman Kristen sepanjang sejarah mengajari kita bersikap kritis. Seperti apa sih sikap kritis? Yang paling gampang saudara-saudara, tidak mudah percaya. Apalagi ada informasi melalui media sosial. Banyak sekali catatan-catatan dalam media sosial. Anak-anak, gadis, remaja terpukau karena kenalan di medsos. Kabur dari rumah, pergi sama orang yang tidak terlalu dikenalnya. Wow, berapa banyak orang yang ditipu lewat media sosial. Itu yang paling sederhana. Saudara-saudara, bukankah media sosial menjanjikan apa yang begitu banyak, seolah-olah itu sebagai sebuah kebenaran. Sekarang pendeta jadi lebih mudah saudara-saudara. Karena kalau mau berkhotbah, tinggal cari ayatnya, diketik, begitu ya, di GPT, lalu kemudian muncullah sebuah khotbah lengkap dengan kata saudara-saudaranya. Tinggal baca doang. Saudaraku, menawan bukan? Tetapi bersikaplah kritis. Gereja adalah tempat belajar, bukan sumber kebenaran. Sumber kebenaran adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya gereja perlu terus-menerus belajar mendekati Yesus Kristus supaya ia berada pada jalur yang benar. Dan itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita memperhatikan gereja Kristen Indonesia, tata gereja itu berubah terus. Kenapa?
Karena sumber kebenaran adalah Dia, dan saya sedang berusaha berelasi dengan Dia, jatuh bangun, ada dinamika. Dan itu sebabnya saudara-saudara orang Kristen, mengapa Alkitab mengatakan tidak pernah boleh menjadi hakim atas orang lain. Memberi stigma, cap. Wah, kalau dia mah orangnya begitu, kalau dia mah orangnya begitu, kalau dia mah seperti ini. Ada cap yang distempelkan pada orang lain, seolah-olah saya yang punya hak memberi nilai pada orang lain. Saudara-saudara, bersikaplah kritis. Dan bersikap kritis dalam Alkitab, dalam iman Kristen, itu berarti menempatkan realita dari kacamata iman dan pengetahuan. Paulus Yohanes 2 mengatakan bahwa kebenaran itu seperti seekor burung dengan dua sayap. Sayap iman dan sayap pengetahuan. Saudara-saudara, iman tanpa ilmu akan menghancurkan. Tetapi sebaliknya, ilmu tanpa iman, dia juga akan menghancurkan. Kok bisa? Berapa banyak orang yang melakukan tindakan menghancurkan orang lain atas nama Tuhan? Berapa banyak? Saya ingat teman saya di Ambon ketika kerusuhan. Itu bernyanyi sambil mengangkat senjata. Maju Laskar Kristus. Demikian juga dari tempat yang lain. Juga dengan nyanyian yang kurang lebih sama menurut agamanya. Dan terjadilah konflik. Apa itu kebenaran? Apakah ada kebenaran ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak manusiawi? Saudara-saudara, bersikap kritis, melihat sebuah realitas dalam kesadaran yang lebih luas. Melihat sebuah kenyataan dari kacamata iman dan juga pengetahuan. Disitulah peran kedekatan kita dengan Kristus dan juga dengan pengetahuan. Sejarah mencatat berbagai macam ilmu, teori ditemukan dari dalam gereja atau biara. Gereja adalah tempat pembelajaran. Bagaimana kita hidup dengan cakrawala yang lebih luas lagi agar kita tahu bahwa sebenarnya yang perlu kita tegakkan dalam hidup ini adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Contoh Paulus menjadi menarik, saudara-saudara. Ketika ia bernama Saulus, ia tidak kritis dengan apa yang dipercayainya. Ia mengimani kata-kata para pemimpinnya. Ia percaya betul dengan kata tokoh-tokoh luar biasa. Dan tampillah dia menjadi pemburu dan pembunuh orang Kristen yang ditakuti. Ia melihat, tapi sebenarnya hatinya buta. Itu sebabnya Alkitab mencatat yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah membutakan mata hatinya yang selama ini hanya menjadi budak dari tafsir-tafsir para tokoh agama pada waktu itu. Ia kemudian dicelikkan dengan mata hati yang baru. Dan ia mampu melihat kitab Taurat dengan kritis. Ia mampu melihat dengan kritis apa yang dikatakan dalam kitab Taurat. Bukan karena hukum engkau diselamatkan, tetapi karena kasih karunia engkau diselamatkan. Tidak pernah ada orang yang bisa berpegang dan melakukan dengan taat hukum-hukum Tuhan. Gak usah jauh-jauh saudara-saudara. Yesus pernah mengatakan begini. Kalau engkau melihat perempuan lain dan engkau menginginkannya, maka engkau sudah berzina.
Ini kan mengutip dari 10 perintah Allah jangan berzina. Lalu Yesus menerjemahkan tuh dalam Injil Matius. Melihat dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Mohon maaf bapak-bapak, kalau lagi jalan-jalan ada yang cakep ngelihat gak ya? Ajak-ajak dong. Ya, saudara-saudara, yang mau saya katakan betapa tidak mudah. Betapa banyak orang yang hampir mustahil melakukan hukum Tuhan. Apalagi hukum kemudian menjadi 600 sekian. Itu sebabnya Paulus kritis. Ia mengatakan bukan karena engkau melakukan hukum itu engkau selamat. Tetapi anugerah, kasih karunia yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus. Paulus tidak lagi menjadi buta. Ia melihat. Dan ketika ia melihat, saudara-saudara bayangkan, ia tidak lagi menjadi hakim atas yang lain. Ia berjumpa dengan Onesimus di penjara. Saudara bayangkan tokoh agama di penjara ketemu dengan pesakitan. Yang ada cuma satu nasihat kan. Tetapi justru Paulus yang terbuka matanya menjadikan Onesimus sebagai sahabatnya. Ia menerima Onesimus seperti apapun. Ia menerima jemaat 2 Korintus. Ia menerima banyak hal karena ia tahu bukan dia yang menilai. Bukan dia yang menghakimi. Pada waktu Paulus menulis kitab Roma, ketika gaung tentang anugerah Allah begitu luar biasa, ada sedikit persoalan di berbagai macam jemaat yang dilayani terkait dengan kebebasan. Kalau saya diselamatkan karena anugerah, ya ngapain capek-capek saya beribadah? Ngapain capek-capek saya taat pada firman-Nya? Ya lakukan saja apa saja, yang penting percaya. Dia akan melepaskan. Dia akan membebaskan. Ini kan sama yang kita lakukan ya. Senin sampai Sabtu udahlah dosa gak apa-apa. Hari Minggu harinya Tuhan, jangan berdosa. Nanti Tuhan akan menghapus. Nyontek gak apa-apa, nanti minta ampun ya kan. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Dan Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat yang ke-15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Justru karena aku hidup dalam kasih karunia, aku mentaati Dia. Saudara-saudara, kalau ada seseorang menebus saya, anggaplah saya berhutang 1 triliun dan tidak bisa membayarnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang menebus saya dan memberi 1 triliun kepada orang yang saya hutangi. Apa yang saya lakukan? Saya akan belajar mengabdi. Atau paling tidak menyenangkan orang yang telah menebus saya. Dan itulah sebenarnya iman Kristen yang menguduskan. Justru karena kasih karunia aku hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik di mata Dia. Yang telah menebus aku dengan luar biasa. Di bagian inilah Paulus kemudian menjadi pejuang kebenaran. Ia tidak mengklaim bahwa dirinya benar, tetapi ia tahu Yesus yang disembahnya benar. Dan hidupnya dilewati dengan semangat memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan ia rela mati demi Yesus Kristus. Ia menegakkan kebenaran melalui hidup yang mencerminkan rasa syukur. Di awal ibadah, Penatua Mulyadi mengajak kita, mari berbagi sukacita. Cuma karena pakai masker nggak kelihatan orang tersenyum ya Pak Mulya. Tetapi saudara-saudara, inilah tempat kita bersukacita karena kita belajar menegakkan kebenaran Allah.
Inilah tempat di mana kita semua berjuang bersama-sama, mengenal Dia dan melakukan kehendak-Nya. Salah biasa. Tidak sesuai dengan pakem biasa. Karena kebenaran adalah milik Dia. Mari kita belajar mendekat kepadanya. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Adik-adik kita akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka datang dari Panti Asuhan Asih Lestari. Dipersilahkan.
Terima kasih adik-adik sekalian, juga kakak pembina. Kiranya lagu tadi tercermin dalam hidup kalian. Tidak khawatir menghadapi hari-hari yang kadang tidak mudah. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita.
Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa anugerah Allah yang luar biasa melimpah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau menaruh hidup kami pada Sang Sumber kebenaran, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami mau menegakkan apa yang benar yang datang dari Engkau. Kami tidak mau menjadi hakim satu dengan yang lain, tetapi kami mau belajar bersama. Karena kami bisa salah, kami bisa tersesat. Karena itu ya Bapa, berikan kami wadah untuk bersama-sama berdialog, membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Karena semakin mendekati Sang Sumber kebenaran, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bersama dengan umat Tuhan di GKI Kafling Polri. Kami berdoa buat mereka yang bergumul dalam sakit penyakit atau dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan dekap erat kami, yakinkan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya kami boleh melewati pergumulan kami dalam kegembiraan karena kami tahu Tuhan baik dalam hidup kami. Kami doakan juga para pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di gereja kami. Kami bersyukur Bapa untuk banyak orang yang terlibat dari sekolah minggu sampai usinda. Mereka yang berada di tim ibadah, mereka yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan dalam berbagai macam bentuk dan cara, juga karyawan gereja. Ajari kami melakukan karya kami sebagai sebuah anugerah yang kami kerjakan dalam kegembiraan. Kami doakan program-program kami. Kami mengingat berbagai macam undangan buat setiap kami untuk terlibat dalam berbagai macam acara. Baik itu yang terkait dengan badan pelayanan seperti usinda, sekolah minggu, dengan kegiatan retretnya, juga seksi dewasa yang mengundang setiap kami untuk terlibat dalam kegiatan bersama dengan pasangan kami. Kiranya Tuhan menolong agar setiap kami diberi dorongan untuk boleh mengambil bagian dalam karya-karya pelayanan dan kegiatan-kegiatan kami. Kami doakan juga bangsa dan negara kami. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai pemimpin bangsa kami di tengah-tengah gejolak karena pemilu mendekat. Kiranya Tuhan menolong, memberkati agar semua boleh berjalan baik. Kami doakan juga dunia kami untuk berbagai macam persoalan. Kiranya dunia kami boleh menjadi tempat yang nyaman untuk kami huni. Terima kasih Tuhan, kami menyampaikan juga rasa syukur kami untuk anak-anak panti asuhan Asih Lestari yang mempersembahkan pujian hari ini di gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati berbagai macam hal yang mereka perlukan, Tuhan tambah-tambahkan. Dan mereka boleh tumbuh, khususnya anak-anak kami, menjadi anak-anak Tuhan yang siap menyongsong masa depan bersama dengan Tuhan yang hidup. Kami bersyukur dan menyampaikan permohonan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari
Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Sekarang, marilah kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Dan yang terlebih terutama, mari kita persembahkan diri dan hidup kita bagi Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita nyanyikan Padamu Tuhan dan Allahku. Persembahkan
Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Sang kebenaran, karena Engkau telah hadir dalam hidup kami dan memberi kami kepastian hidup, karena Engkau telah membenarkan kami di hadapan Allah sehingga kami layak untuk menghadap hadirat-Nya. Sungguh betapa kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima syukur kami yang kami ungkapkan melalui persembahan pada hari ini. Kami berdoa agar Tuhan memberi kebijaksanaan dan ketaatan sehingga persembahan ini dapat dikelola sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terimalah syukur kami dalam kata dan perbuatan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya kepadamu saja kami berdoa dan memohon. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berani untuk bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Ibadah minggu ini akan usai, tetapi ibadah kehidupan akan terus kita lanjutkan. Kembalilah dalam kehidupan kita, wartakan dan lakukanlah kebenaran dalam kata dan perbuatan kita. Sebagaimana Tuhan firmankan dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis rembukan segera lepas, rembukan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup saudara dalam menegakkan kebenaran di dalam Tuhan, membangun dialog dengan sesama, dan menjadi teladan cinta kasih,
pengampunan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.